Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu sehat dan selalu berbahagia. Terima kasih ya sudah selama ini support channel ini dan luar biasa. Saya jadi mau quit, mau berhenti jadi nggak bisa karena ya gini, seperti yang kalian tahu mungkin yang udah lama ya lihat channel ini tahu bahwa saya bukan sekedar tarot reader tapi saya pekerja, dan pekerjaan saya tuh menuntut saya benar-benar eh ya melakukannya benar-benar ya bukan pekerja yang bisa santai gitu karena punya tanggung jawab yang lumayan lumayan berat dan nggak bisa, kadang-kadang tidak bisa didelegasikan kepada orang lain karena memang itu tanggung jawab saya gitu ya. So, untuk membuat sebuah konten dan satu hari harus mengupload 2 konten karena memang itu saya sudah komit dengan diri saya sendiri, oke satu hari dua konten gitu. Itu, memerlukan benar-benar waktu gitu ya. Saya harus bangun jam 2 atau jam 3 pagi setiap hari untuk bisa bikin konten. Karena saya masuk kerja itu jam 7 udah dijemput sama driver saya dan saya kembali kadang-kadang jam 7 malam, jam 9 malam. Kadang-kadang seperti itu. Tapi hari-hari tertentu ya saya bisa pulang lebih cepat jam 4 sore kalau memang tidak terlalu sibuk. Tapi dalam 1 minggu ini sangat sibuk. Oke, ngobrol-ngobrol ini pada nanya, ini ngobrolnya lama banget sih, Mbak Lucy mau ngapain? Ini bonus reading ya. So, bonus reading berarti kan tambahan dari yang biasanya cuma 2 video satu hari, tapi di weekend ini saya kasih bonus reading khusus untuk 5 zodiak ini. Apa saja pasti kalian sudah baca di thumbnailnya bahwa itu ada beberapa zodiak yang memang akan saya bacakan hari ini. Kenapa cuma 5 zodiak itu ya, namanya juga bonus. Next time saya kasih bonus yang lain lagi. Kapan ya nggak tahu. Kita lihat aja waktunya. Nah, si 5 zodiak ini adalah 5 zodiak yang punya benar-benar keteguhan hati, atau mungkin kalau orang bilang batu, keras kepala, kayak gitu ya. Tapi buat saya sih harusnya lihatnya dari sisi yang positif ya, bahwa memang 5 zodiak ini memang kekeh, sumekeh dengan apa yang diinginkan mereka. Dan 5 zodiak ini adalah yang tidak bisa menerima kata tidak sebagai jawaban dari apa yang dia inginkan. So kalau dia sudah punya mau, harus gitu ya. Nomor ini saya urutkan dari yang paling agak-agak doang gitu sampai yang paling kekeh. Yang nomor 1 adalah yang paling kekeh. Yang nomor 5 yang oke lah gitu lah ya. Tapi tetap sama kekeh juga atau keras kepala juga. Oke, itu sebelum saya nanti bukain kartunya ya. Oke, maaf. Nomor 5 adalah zodiak Leo. Zodiak Leo sangat kekeh dan tidak mau menerima penolakan atau kata tidak, karena sebenarnya dari pertama dia adalah zodiak yang born to be a leader. So sebagai pemimpin dia sangat percaya diri, makanya apapun yang dia keluarkan, apapun yang dia inginkan itu harus terlaksana. Karena dia sudah tahu itu memang harus seperti itu gitu. Jadi ya sebagai leader dia cukup punya kekuatan, cukup punya kekuatan untuk membuat sekelilingnya itu tidak bilang tidak sama dia. Oke, pokoknya ini harus gitu. Itu di nomor 5 adalah Leo. Di nomor 4 adalah Sagittarius. Leo sama Sagittarius konco tuh, sama-sama elemen api ya kan. So di nomor 4 itu Sagittarius. Sagittarius juga merupakan zodiak yang punya keinginan sangat kuat, kekeh, dan tidak bisa menerima kata tidak sebagai jawabannya. Karena sifatnya si Sagittarius itu adalah tabrak aja semuanya, yang penting dia dapat apa yang dia mau. Tabrak aja semuanya. Yang penting dia bisa
goalnya itu tercapai. Gitu. Tuh si Sagittarius tuh. Lebih kekeh dari si Leo, ya kan? Oke. Di peringkat ketiga itu adalah Capricorn. Kok Capricorn? Dia bukan elemen api loh. Betul, Capricorn di elemen tanah. Tapi sebagai salah satu elemen tanah, Capricorn di antara ketiganya, yaitu Taurus, Virgo, dan Capricorn, dia yang paling kekeh, dia yang paling keras kepala. Dia yang paling. Jika menginginkan sesuatu, nggak bisa ada kata tidak, tapi harus. Oke. So, apa bedanya dengan si Sagittarius? Kalau si Sagittarius tabrak aja, nggak peduli kanan kiri depan belakang, tabrak terus supaya dapat sesuatu. Kalau si Capricorn sama sih kayak gitu, tapi dia akan lebih menarik diri dan lebih gini loh. Kalau nggak dapet, aku mendingan ngambek aja deh, diem aja sampai dapet. Sampai kayak gitu ya. Actionnya lebih ke Sagittarius yang action dibandingin si Capricorn. Tapi kalau Capricorn punya mau ya harus tetap terlaksana gitu. Karena dia di nomor 3 ya peringkatnya. Oke, lanjut dengan si nomor 2. Di nomor 2 ada zodiak Scorpio. Scorpio adalah elemennya air. Dan biasanya elemen air itu kan mengikuti apa? Ya mengikuti aja, jalan aja gitu ya, mengalir aja. Kan elemen air seperti itu ya. Nggak seperti api yang berapi-api gitu, yang berkobar-kobar gitu, semangat orangnya ya. Elemen air kan kayak ya berada di mangkok ya dia seperti mangkok, berada di gelas ya dia seperti gelas, di botol ya seperti botol. Seperti itu kan, jadi dia bisa mengikuti apa yang ada di sekitarnya. Tapi Scorpio di peringkat kedua loh sebagai zodiak kekeh sumekeh yang nggak mau terima kata tidak. Zodiak Scorpio itu biasanya menyimpan sesuatu, dia nggak kasih lihat kepada sekitarnya, tapi kalau dia sudah punya mau, dia bisa mempengaruhi sekitarnya tanpa sekitarnya ngeh bahwa dia sedang dipengaruhi gitu. Si Scorpio ini bukanlah zodiak yang menerima pengaruh dari luar, justru dia mempengaruhi orang dalam diamnya atau secara caranya dia. Makanya dia adalah zodiak di peringkat kedua yang tidak mau menerima kata tidak. Kalau dia sudah memutuskan sesuatu, itu harus terjadi. Tapi diam-diam ngerjainnya. Pelan-pelan, nggak berapi-api seperti Leo atau Sagittarius. Jadi nggak kelihatan. Ini lebih ke wow ya. Kita nggak pernah tahu bahwa kita dipengaruhi oleh seorang Scorpio. Gitu loh. Kita nggak pernah tahu bahwa kita ternyata terpengaruh oleh si Scorpio. Padahal si Scorpio itu punya mau dan akhirnya dia mempengaruhi kita supaya kita mengikuti dia. Ya, it happened to me. Ada satu Scorpio yang berusaha dan dia kekeh sekali untuk keinginannya itu tercapai dan akhirnya menghalalkan segala cara. My God, it happened to me. Tapi saya cuma ngeliat, pada akhirnya saya cuma bilang, ya udahlah ya, saya mengerti dia Scorpio, dia seperti itu ya udahlah gitu ya. Yang penting saya sudah tahu dan akhirnya saya tidak terjebak dalam permainannya. Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kalian, I'm not talking about relationship ya, bukan tentang pacaran, bukan ya. Ini tentang kehidupan dan orang-orang yang di sekitar kita. Oke, lanjut. Siapa yang di peringkat pertama sebagai orang yang kekeh, sumekeh, dan benar-benar tidak mau terima kata tidak atau penolakan atau apapun. Kalau dia sudah punya mau, jadi mendingan dia akan bilang, daripada ditolak, saya lihat dulu, ini orang bakalan nolak nggak? Kalau kelihatannya bakalan nolak, nggak akan saya katakan. Saya punya cara untuk dia bisa memenuhi apa yang dia inginkan oleh si zodiak ini. Tahu dong ya zodiak apa? Oke, Aries. So, orang Aries memang benar-benar sekuat itu, sekekeh itu.
ada seorang Aries yang dekat dengan saya. Okay, then we have a relationship. Then my Aries, si Ariesku itu, si Ariesku itu bilang, oh ya, memang iya ya, Aries itu kekeh dan tidak mau terima kata tidak gitu. Karena setiap kali dia begitu, saya langsung gini, dasar Aries, saya selalu bilang begitu. Karena saya kan mengerti ya bahwa dia Aries, jadi setiap saya melontarkan sesuatu dan dia mulai feedbacknya tidak mau ditolak gitu kan, saya langsung gini, dasar Aries, so typical Aries gitu kan. Terus dia gini, hah? Iya ya, memangnya Aries sekekeh itu ya? Dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Saya bilang iya. Terus dia bertanya kepada saya, tapi kenapa orang-orang sukses seperti mungkin pemimpin-pemimpin dunia tuh bukan Aries loh? Coba deh dicek deh. Kebanyakan mungkin malah Gemini kayak gitu. Terus saya bilang gini, karena Aries memang seorang yang kekeh, tapi tidak bisa apa ya, saking kekehnya dia justru tidak bisa jadi bunglon gitu. Ngerti nggak? Sekekeh itulah Aries, tapi sebenarnya dia jujur. Karena memang dia ya maunya itu gitu. Dia nggak bisa dibelok-belokin, ya udah itu yang dia pegang, itu yang dia yakini, ya itu. Tidak terpengaruh dari kanan kiri. Sedangkan mungkin zodiak yang lain, ya nanti itu kita omongin ya, tapi maksudnya zodiak yang lain itu bisa jadi beradaptasi gitu. Kalau menginginkan sesuatu terus ada masukan, dia bisa ya oke lah ada perubahan di sana sini ya oke lah gitu kalau mungkin zodiak lain ya. Tapi kalau si Aries ini enggak, apa yang dia bilang A nggak ada A plus A minus A B C nggak ada A, ya udah A gitu loh. Sekekeh itulah si Aries. So buat saya membaca tarot ya itu memang sudah dari sananya ya, udah saya nggak belajar tapi ya ini it happen like that. Saya nggak bisa jelaskan gimana. Tapi zodiak itu bisa dipelajari, banyak literasinya dan bisa dipelajari. Dan buat saya itu bukan untuk ramal-meramal, tapi mengetahui sifat dari orang tersebut sehingga saya memaklumi dan saya bisa beradaptasi dengan orang tersebut secara zodiaknya. Misalnya dia yang seperti saya bilang tadi, saya ketemu dengan Scorpio yang wow itu dan saya tahu oke, ya kau Scorpio, ya sudahlah kau seperti itu, sehitam itu gitu misalnya ya. Oke, ini sebetulnya bukan semua saya pukul rata semuanya sama, karena sekali lagi saya selalu bilang di dalam chart hidup seseorang itu bukan zodiak aja yang mempengaruhinya, tapi bahkan ada 12 rumah dan masing-masing rumah itu zodiaknya sendiri-sendiri. Seperti saya, contoh, saya hanya bisa kasih contoh saya ya, karena ya ngapain saya ngomongin orang lain. Contohnya saya aja. Saya zodiaknya Virgo, tapi ascendant saya Capricorn. Lihat tadi di jajaran 5 itu saya sebutin Capricorn kan. Nomor berapa Capricorn? Nomor 3. Oke. So, kurang kekeh apa saya? Kemudian Venus saya Leo. Nah, Leo di nomor 5. Kurang kekeh apa saya? Oke. Jadi bisa dimengerti ya. Saya memang Virgo, tapi juga saya punya elemen lain di dalam chart hidup saya. So, itu membentuk kepribadian saya seperti ini. Makanya, walaupun saya Virgo, saya punya adik yang juga Virgo, kepribadian kita nggak sama persis. Kadang-kadang, kok kita sama-sama Virgo, kok beda ya gitu. Kadang-kadang seperti itu. Apakah itu terjadi juga di dalam kehidupan kalian bahwa kalian punya zodiak yang sama dengan mungkin adik atau kakak kalian, tapi different cara kalian membawa diri, cara kalian berpikir, cara kalian berinteraksi dengan sesama, cara kalian beradaptasi dan sebagainya. Yaitu karena dalam chart hidup seseorang tidak mungkin plek sama dengan si temannya yang mungkin zodiaknya sama, dengan orang lain yang mungkin zodiaknya sama. Karena setiap orang itu unik dan banyak hal yang mempengaruhi dalam hidupnya. So, saya paling tidak suka kalau orang nulis di komen itu mengatasnamakan zodiak, seperti misalnya zodiak A itu begini. Nggak bisa. Oke, dasarnya mungkin benar,
Tapi itu bisa terjadi dalam zodiak yang lain juga, bisa terjadi pada semua orang. Misalnya ada orang bilang zodiak Virgo itu jahat, misalnya gitu ya. Ya bukan Virgo aja kali yang jahat, ya orang lain yang bukan Virgo juga bisa jahat gitu ya. So, jangan pernah bilang zodiak ini jahat, zodiak itu jahat. Bukan zodiaknya yang jahat, tapi personality orang itu mungkin ada yang salah dalam hidupnya, ya sudahlah ya. Ya yang toksik nggak usah dideketin, atau yang toksik ya kita agak, karena sudah tahu ya jauh-jauh lah, atau kalau memang ada relationship ya mendingan nggak usah gitu aja ya, keluar dari relasi yang seperti itu. Oke. Well, lumayan ya saya ngomongin zodiaknya. Sekarang saya mau bukain tarot untuk zodiak-zodiak yang tadi saya sebutkan. Jadi nggak panjang-panjang ya. Yang ini light seeker, ini adalah untuk zodiak yang paling kekeh tadi ya. Yang nomor 1 ya. Aries dulu boleh? Oke, this is for Aries, timeless. Ya, jatuh. Sebentar ya. Saya mesti ambil. Oke. Ada Page of Cups. Nggak panjang loh, saya ngambilnya nggak banyak. Oke. Please, this is... Oke, 4. Fine. Saya mau bacanya tidak terbalik kali ini. So, ini for Aries. Ngomongin apa nih Aries? Page of Cups, Queen of Cups, the World, and 2 of Cups. Wow. Kayaknya saya diarahin untuk ngomongin cinta nih untuk Aries. Oke, yang lainnya terserah. Page of Cups, Queen of Cups, the World, and 2 of Cups. Aries, congratulations. Walaupun kalian orang yang kekeh semua, keras kepala dan lain sebagainya, tapi sebenarnya kalian orang yang cukup bisa dicintai, dan memang ada yang mencintai kalian luar biasa. Ada yang datang kepada kalian dan offering cinta untuk kalian, dan cintanya luar biasa, dan semesta mendukung sehingga apapun yang kalian lakukan berdua akan berhasil. Aminin aja ya. Oke, Aries, terutama Aries yang memang lagi jatuh cinta atau menjalin hubungan dengan seseorang. Aries saya dong sama saya. Aduh. No. Oke, ini kartunya ya. I'm not talking about me and my relationship anyway. Karena ini kartunya cup semua, and then the word. Oke. Ada yang datang menawarkan cinta kepada kalian, dan cintanya luar biasa, dan the word, semesta mendukung dengan keempat elemennya, mendukung kalian berada di track yang benar dalam hal percintaan, karena memang percintaan kalian luar biasa, ada komitmen di dalamnya. 2 of Cups. Biasanya ini adalah bicara tentang soulmate, twin flame, apapun itu. But this is not toxic. This is the real love. So untuk kalian yang Aries dan lagi bertanya-tanya apakah hubungan kalian ini memang solid, jawabannya iya. So congratulations untuk Aries. Baik, lanjut dengan kartu selanjutnya. Saya pakai Wheel of the Year untuk Scorpio. Wheel of the Year untuk Scorpio. Baiklah, semua ya. Saya juga tidak mau membacanya secara terbalik. Saya baca secara tidak terbalik saja. The Wheel of Fortune, 7 of Salice, 7 of Cups, kemudian the Hangman, okay, and 5 of Wands, and 9 of Salice. So, untuk kalian yang Scorpio, pesannya apa kali ini di bonus reading ini? Semesta sedang memberikan kalian sesuatu hal,
sesuatu hal yang sebenarnya sudah kalian idamkan lama, tapi kalian terlalu terbawa emosi dengan hal itu, sehingga justru membuat kalian nggak melakukan hal apapun untuk mendapatkannya karena kalian take it for granted karena ngerasa itu udah buat kalian. Kalian tahu semesta mendukung itu buat kalian. Jadi yaudah biarin aja, nggak usah diusahakan gitu. Kalian cukup percaya diri untuk itu, it's okay. Padahal di depan sana itu tetap harus diperjuangkan. Ada 5 of Wands. Harus tetap diperjuangkan, Scorpio. Apapun itu, ya iya sih udah buat kalian, bener. Tapi kalian ya itu terlalu take it for granted, terlalu ngerasa ini udah buat saya, udah gak bakalan hilang. Tidak, itu tetap harus diusahakan. So apapun itu Scorpio harus tetap diusahakan. Lanjut dengan 9 of Swords atau 9 of Cups. Kalian lupa banyak orang di sekitar kalian yang juga ingin ikut di dalam hal tersebut. Ya bagus kalau memang orang-orang itu intensitasnya bagus. Maksudnya nggak ada udang di balik batu, nggak ada keinginan untuk menjatuhkan kalian. It's a good things. Tapi apapun itu memang harus diperjuangkan ya. Capricorn. Kok Capricorn? Scorpio, sorry. Scorpio. Ya. Oke, benar. Hal tersebut buat kalian. Tapi jangan pernah lupa untuk mengusahakan. Jangan ngerasa ini udah emang buat saya, udah bakalan buat saya terus. Nggak gitu. Tetap harus ada usaha ya. Oke, ya selanjutnya ini adalah untuk Capricorn. Nah, ini baru untuk Capricorn. Oke, apa pesannya? Tentang apa ya? Saya tidak mau. Wow, ini bagus-bagus semua ini ya. Semuanya dapat Wheel of the Year, Wheel of Fortune. Oke. Padahal kalian lihat ya, itu kartu-kartu berbeda semua yang saya buka, bukan deck yang sama. Ada the Wheel of the Year sama ini Wheel of Fortune juga untuk kalian yang Capricorn, kemudian 2 of Pentacles, ada 3 of Pentacles, the Hangman lagi, the Hangman-nya muncul juga untuk Capricorn, dan Queen of Cups dan the Emperor. Ini kartunya Aries nih. Si kekeh tadi. Oke, so untuk kalian yang Capricorn, pesannya adalah ya betul, semesta mendukung dengan apa yang sedang kalian usahakan saat ini. Walaupun di kepala kalian masih juggling, masih menimbang-nimbang yang mana yang lebih baik. Oke, fine, dipertimbangkan aja karena memang diperlukan ya. Kadang-kadang diperlukan research, kadang-kadang diperlukan pemikiran yang mendalam sebelum melakukan sesuatu hal. Baiklah. 3 of Pentacles, benar kalian sudah mengusahakannya sedemikian rupa dengan research, dengan penelitian apapun itu untuk hal yang sedang kalian inginkan saat ini. Tapi iya, the Hangman-nya ada, berarti masih ada sedikit stuck di situ. Mungkin kalian tidak bisa melanjutkannya dalam waktu dekat, but it's okay karena Queen of Cups-nya datang, berarti itu memang solid untuk kalian. Hanya mungkin perlu menunggu waktu sedikit sampai itu kejadian ya, apapun yang kalian inginkan. Capricorn, karena ada the Emperor, kalian yang memimpin kehidupan kalian, diri kalian sendiri. So apapun yang kalian inginkan pada saat ini, apakah akan terlaksana? Ya akan terlaksana karena memang dari pertama semesta mendukung dan itu untuk kalian. Cuma butuh proses agak panjang mungkin, jadi sabar aja, pesennya sabar aja, tetap akan kejadian. Aminin aja yang bagus-bagus ya Capricorn. Oke. Lanjut dengan si Sagittarius. Okay, so this is for Sagittarius. Thank you. I need some more, I think. This one? Okay, thank you. This one. Okay. Ada the Devil. Ada 7 of Swords, ada 3 of ada the Empress, ini kartunya si Virgo, ada 5 of Swords, Knight of Cups. Oke, untuk kalian yang Sagittarius, apa pesannya?
apapun yang menjadi keinginan kalian yang sangat kalian inginkan pada saat ini, ya it's okay. Apapun itu kan memang kalian tahu itu yang kalian inginkan dan itu bagus untuk kalian. Tapi permasalahannya adalah yaitu tadi kenapa kalian menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu ya. Menurut saya sebaiknya kalian melakukan cara-cara supaya tidak menyakiti orang lain, oke. Toh ini yang kalian inginkan ya, tapi kalian memang fight untuk itu ya, fight sangat kalian berjuang untuk itu, bahkan berperang dengan apapun itu, siapapun itu untuk mendapatkannya. Karena kalian merasa, ini saya, ini buat saya, apapun itu saya tabrak aja, yang penting saya dapat. Oke, tapi pesannya tolong juga mungkin jaga perasaan orang lain, jaga hati orang lain, supaya, ya gimana ya, kalian tetap jadi pemenangnya kok. Kalian boleh kok memperjuangkan itu, memperjuangkan cinta, memperjuangkan bisnis, memperjuangkan karir, apapun itu boleh kok diperjuangkan. Hanya permasalahannya adalah kadang-kadang kalian lupa bahwa ada orang-orang di sekitar kalian yang memang harus kalian perhatikan juga, atau kalian pikirkan juga mungkin perasaannya. Mungkin ya sedikit berbagi lah. Jangan selalu menang sendiri atau kalian aja yang dipikirin gitu lah. Oke, ini dengan The Good Tarot. Dan ini untuk si Leo. Thank you. How many for? Okay, I need some more. Thank you. 5 is enough. 5 is enough. Oke, apa pesannya untuk kalian yang Leo? Lagi banyak kecemasan, lagi banyak stres, lagi banyak kerjaan, lagi banyak yang kalian pikirkan ya si Leo. Ada the moon, ada 6 of water, ada king of earth, ada 8 of fire, ada 9 of air. Oke, so di tengah kesetresan kalian Leo, oke, ingat satu hal, what goes around comes around. Jadi jangan pernah lupa untuk memberikan kepada semesta segala yang positif, karena yang positif akan kembali kepada kalian. No, saya tidak bilang bahwa si Leo sedang memberikan negatif, tapi biasanya kalau lagi stres, yang keluar dari pikiran dan keluar dari hati memang sesuatu yang negatif. Lagi stres namanya juga ya, lagi banyak masalah namanya juga. Ya nggak bisa dimaklumi ya, nggak bisa disalahin juga. Tapi kalau kalian mendengar ini Leo, pesannya adalah tolong balikin lagi kewarasan kalian, dalam tanda kutip, kewarasan kalian. Balikin lagi kepada diri kalian yang sebenarnya, bahwa kalian harus tetap berpikir positif, karena itu akan kembali kepada kalian gitu ya. Kemudian tenang aja ya. Ada King of Earth, kartunya Taurus, so tenang aja. Taurus itu terkenal sebagai zodiak yang kalem, so untuk Leo yang sedang mendengarkan bacaan ini, calm down yourself, tenangkan diri kalian ya. Nggak perlu terlalu emosional dalam menghadapi ini, karena ya itulah perjalanan hidup tuh seperti itu, emosi akan turun naik. Oke. Ada 8 of fire ya, perjalanannya memang lumayan bikin stres, lumayan bikin emosional, tapi itu tenang aja, itu yang harus kalian lakukan, itu yang harus kalian jalani, nggak perlu kalian cemaskan berlebihan, oke. Walaupun dari pertama kartunya adalah kartu yang bikin kalian mood changing dengan cepat, oke, karena the moon ya. Kemudian ada 9 of air, oke. 9 itu adalah nilai tertinggi ya kalau buat saya, karena 10 itu ya 1 sama 0 kan, tapi kalau 9
Hai Leo, saya kembali. Mohon maaf terputus karena ternyata storage-nya kebanyakan dan saya lupa menghapusnya. Oke, balik lagi Leo ya, yang lagi stressful banget dengan apa yang sedang kalian hadapi. Ya udah tenang aja. Oke, tadi sampai kemana? 9 of air. Oke, 9 adalah angka tertinggi yang dalam jajaran angka yang ada ya 1 sampai 9 begitu, itu yang 9 yang tertinggi. So, ada banyak hal yang perlu kalian kembangkan dalam diri kalian. Oke, cari-cari lagi kreativitas, gali-gali lagi kreativitas kalian untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik lagi nantinya ya, Leo. So don't worry, be happy, oke? Banyak yang bantu kok. Walaupun banyak yang bikin stres juga, tapi di lain pihak ada yang banyak yang bantu. So, walaupun di antara kelima zodiak yang saya bacakan bonus readingnya hari ini, kayaknya Leo yang paling stres ya, yang paling dalam keadaan yang agak bikin emosi meningkat. Tapi ya sudahlah. Untuk kalian semua yang nonton ini, walaupun ini mungkin bukan zodiak kalian, tapi mungkin ada yang bisa diambil. Dan untuk yang zodiaknya saya bacakan sebagai bonus tadi, plus yang tentang zodiak-zodiak yang kekeh, sumeke, dan tidak menerima kata tidak. So, ya sekedar bonus aja, sekedar untuk akhir pekan kalian, mengisi akhir pekan kalian. Oke, saya harus bersiap-siap untuk bekerja lagi hari ini. Masih kerja terus walaupun weekend, tidak libur. Kasian deh. Nggak apa-apa ya, namanya kerja ya harus begitu kan, untuk penghidupan ya kan. Oke, untuk kalian semua, saya harap kalian selalu berbahagia, tetap sehat ya. Jangan mentang-mentang kayaknya, oh udah nggak ada ini kok, sekitar saya udah baik-baik aja, tetap aja ya jaga kesehatan ya. Protokol kesehatan tetap harus dilakukan apapun itu, oke? Lanjut dengan hidup kalian, hidupi hidup kalian sebaik-baiknya. Selalulah percaya bahwa Tuhan menuliskan yang terbaik di dalam hidup kalian. Selalulah berbahagia. Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love. Happy weekend. Bye.